Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam INRI, Injil dan Inspirasi hari ini. Bersama saya Pastor Eltus Mali dari Makassar. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat bersama dengan keluarga, penuh sukacita dan selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Mari kita menimba inspirasi iman dari Injil dan permenungannya yang akan disampaikan oleh Pastor Stefanus Chandra, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar yang sedang menjalani tugas pelayanan di Seminari Tinggi Anging Mamiri, Yogyakarta. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pastor Stefanus Chandra dari Seminarium Anging Mamiri, Yogyakarta dalam INRI, Injil dan Inspirasi hari ini. Channel renungan yang sama kita cintai ini. Perikopa Injil yang akan kita renungkan bersama pada hari ini tanggal 19 Juni 2020 diambil dari Perikopa Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Saya berharap kita semua membaca perikopa ini bagi bekal hidup kita hari ini. Adapun tema renungan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini, saya beri judul Wajah Allah. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini adalah hari raya hati Yesus yang Maha Kudus. Apakah inti perayaan ini? Bacaan Injil kita hari ini menjawab pertanyaan penting ini dalam ayat yang ke-27 yang merupakan salah satu inti dari bacaan Injil kita hari ini. Di sana dinyatakan demikian. Semua telah diserahkan oleh Bapa dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, serta orang-orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ayat ini menjelaskan sekali lagi peran pengantara Yesus. Yesus di salah satu sisi adalah pribadi yang membawa segala keluh kesah kita manusia kepada Bapa. Tetapi di sisi lain, Yesus juga adalah pribadi yang menghadirkan Allah secara real bagi kita manusia. Yesus dengan kehadirannya menyampaikan, menjelaskan, dan menghadirkan Allah bagi kita. Dalam Yesus nampaklah beberapa hal. Satu, Allah itu adalah Allah yang imanen. Allah yang mau dekat dengan ciptaannya, bahkan hadir dalam ciptaannya. Kedua, Bapak Ibu, Allah dalam Yesus juga adalah Allah yang penuh kasih. Ia tidak mau manusia menderita dan terbelenggu dalam dosa. Yang ketiga, Allah dalam Yesus adalah Allah yang tidak tampil sebagai hakim yang hanya menunggu manusia berubah dari dirinya sendiri tentunya. Tetapi Allah hadir untuk memberi contoh kepada kita manusia, mendorong kita dan bekerja bersama dengan kita untuk keselamatan kita. Yang keempat, Allah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang peduli, care, dengan mendekati manusia dan membagikan keselamatannya. Allah dalam Yesus Kristus bukanlah Allah yang susah untuk didekati, yang memelihara kesucian dan keagungannya dari manusia dan tidak mau dikotori oleh dosa manusia. Ia adalah Allah yang mudah, bahkan mau didekati oleh manusia. Terlebih lagi, yang kelima, Allah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang memulai. Dialah inisiator yang mendekati manusia. Maka kita semua hanya butuh satu hal, butuh membuka hati kita, karena Allah sebenarnya ada di depan pintu dan mengetuk.
Wahyu 3 ayat 30 mengatakan begini, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku." Wajah Allah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang mengoreksi paham kita yang keliru tentang Allah. Manusia-manusia pada zaman Yesus mengira bahwa Allah adalah Dia yang jauh dan susah, bahkan tidak berkenan untuk didekati. Allah dalam pandangan kebanyakan orang pada zaman Yesus dipersepsi sebagai pemerintah dan perangkat penegak hukumnya. Allah mengeluarkan aturan main kehidupan sekaligus menjadi pengadil dan hakim atasnya. Ia marah kepada manusia berdosa dan menghukum mereka. Di sisi lain, ia mengapresiasi manusia yang taat kepadanya melalui kesetiaan mereka melaksanakan hukum-hukumnya. Allah dalam Yesus adalah Allah yang membenci dosa-dosa manusia, tetapi mengasihi manusia sebagai pribadi yang berasal darinya dan menjadi ciptaannya yang teragung. Bukankah ketika Allah menciptakan manusia, Dia mengatakan dengan gamblang, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Kejadian 1 ayat 26. Karena cintanya kepada manusia, maka Allah mengutus para nabinya, bahkan kemudian putranya untuk menyelamatkan manusia. Dan hal ini sungguh dilaksanakannya melalui pemberian diri putra di kayu salib. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudariku, Musa dalam bacaan pertama menegaskan bahwa karena kasihnya Allah membebaskan manusia Israel dari perbudakan Mesir. Paulus dalam bacaan kedua lebih tegas lagi menyatakan, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah wajah Allah yang sesungguhnya, wajah Allah yang penuh kasih dan real, nyata dalam Yesus Kristus. Karena kasih yang dilaksanakannya, maka kita merayakan hari raya hati Yesus yang Maha Kudus ini. Pertanyaannya, masihkah kita percaya kepada Allah yang jauh dan menghukum? Allah yang mungkin hanya ada dalam pikiran kita manusia. Allah yang dihadirkan oleh persepsi manusiawi kita yang banyak salah dan terbatas tentunya. Celakalah kita jika kita masih percaya pada Allah yang ada dalam pikiran kita dan menolak Allah yang real, yang hadir nyata dalam wajahnya yang penuh kasih, wajahnya yang nyata dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Saudara dan saudari, demikianlah INRI, Injil dan Inspirasi hari ini. Atas nama kita semua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Stefanus Chandra atas pelayanan yang boleh ia persembahkan bagi kita semua. Semoga Pastor Chandra tetap sehat, tetap penuh sukacita dan semangat, dan selalu boleh menjadi tanda kehadiran berkat Tuhan bagi semua yang mengalami kehadirannya. Dan saudara-saudari, dengan penuh hormat, kami minta supaya saudara juga boleh meneruskan renungan ini kepada sesama anggota keluarga yang lain, kepada teman dan anggota komunitas ataupun kerukunan yang seiman. Dan dengan demikian, semakin banyak orang terinspirasi oleh kebenaran sabda Tuhan. Selamat beraktivitas, salam sehat bebas corona. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan
Roh Kudus. Amin.